Shalom, oke. Shalom teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini ketemu sama saya lagi dengan Mary. Mau belajar untuk video yang ke-17 dari seri Hukum Kasih Allah. Kali ini topiknya tentang murka Allah yang menakutkan. Ini sebenarnya masih lanjutan. Kalau yang 2 minggu lalu, Jumat 2 minggu yang lalu, kita ngebahas tentang siapa itu gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Sekarang kita masuk ke murka Allah yang menakutkan. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh, kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih pimpin Tuhan, Roh Kudus. Bapa di surga, tolong ketika bahan ini dibagikan, tolong juga Roh Kudus menerangi hati dan pikiran saya. Juga teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sehingga bahan ini boleh menjadi sesuatu yang membangkitkan semangat dan iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan memberkati kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, teman-teman, seperti judul kita adalah murka Allah yang menakutkan. Jadi bahan ini adalah istilahnya benih ya, istilahnya bisa dibilang gitu, belum sempurna. Nah, jika ada Bapak Ibu yang mendengarkan, teman-teman yang menemukan ada kekurangan atau kekeliruan, bisa tulis di kolom chat sehingga kita akan membahasnya bersama-sama. Terima kasih untuk memperlengkapi, membuat bahan ini lebih sempurna. Terima kasih. Oke, kita akan masuk pertama, mengapa Allah murka. Tadi kan murka Allah yang menakutkan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke murka Allah yang menakutkan itu, harus ada penyebabnya kenapa Allah bisa murka. Nah, Yohanes 3 ayat 36 demikian. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Anak-anak ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus firman Allah yang menjadi manusia. Jadi kalau misalnya saya boleh barang siapa membuat kalimat yang sesuai ini, firman Tuhan Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia, mungkin saya akan bilang barang siapa percaya kepada firman Injil, ia akan boleh hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada firman, apa yang diajarkan firman, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah ada di atasnya. Jadi alasannya kenapa Allah menjadi murka? Karena kita nggak taat sama firman. Orang yang nggak taat, kenapa orang nggak taat? Kenapa saya nggak taat kepada firman? Karena saya tidak percaya kepada firman. Ya, nah mengenai ketidaktaatan, Alkitab juga mencatat di tempat yang lainnya di Perjanjian Baru di Efesus 2 ayat 3. Dibilang begini, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Kami ini kan ini suratnya Rasul Paulus ya. Rasul Paulus dan teman-temannya satu tip itu. Kami semua juga terhitung di antara mereka. Orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak kenal firman. Saya juga. Nah, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Waktu itu karena kami nggak tahu firman, nggak percaya firman, kami hidup di dalam hawa daging. Kami pengennya apa yang kami suka, yang dikehendak daging. Dan semuanya itu Alkitab mencatat, bila orang tidak mengenal firman, maka pikiran ini akan menjadi jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai.
karena mereka tidak percaya firman, nggak melakukan firman, nggak taat firman, harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Tetapi itu dulu, kan dibilang dulu. Rasul Paulus sama teman-temannya satu tim itu udah taat melakukan firman, kebenaran firman, membagikan firman, sehingga kita bisa belajar firman itu saat ini. Kita bisa baca tulisan Rasul Paulus di Efesus. Kita bisa baca di tulisan Rasul yang ada di Yohanes 3:36. Jadi, mengapa Allah murka? Karena kita nggak percaya sama firman. Ini saya ya, anggapan ini, gambar ini adalah saya. Nah, karena kita nggak percaya sama firman, firman itu adalah perkataan Allah yang menjadi manusia, Tuhan Yesus, anaknya. Kalau kita nggak percaya itu, nggak taat, maka kita tidak akan melihat hidup. Nah, hidup yang seperti apa? Nah, hidup itu bukan seperti kita bisa bernafas dan segala macam, tapi hidup dalam sukacita, kemuliaan Allah, kebenaran. Bagaimana kan Tuhan Allah kita punya pattern ya, pola yang fix ya. Harusnya seperti itu anak-anak Tuhan, anak-anak Allah harus hidup seperti itu. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan tahu firman, tapi kita masih melakukan seperti yang dulu, artinya kita belum hidup seperti yang Bapak inginkan, yang Bapak sudah kasih tahu ke kita. Terus ujung-ujungnya kelelahan karena kita merasa sudah ikut firman, sudah ke gereja, ibadah, lalu kita merasa nggak mendapat berkatnya. Janji-janji Allah itu kok cuma janji doang. Nah, sebenarnya bukan janji, tapi karena ada di ayat firman juga mengatakan karena dosa-dosa, karena dosa mulah. Nah, jadi membuat doa kita terhalang. Jawaban doa itu terhalang. Sebenarnya juga Allah bukannya tidak menjawab doanya, sudah menjawab, tetapi ketika dijawab dan kita tidak hidup dalam kebenaran firman, bagaimana kita bisa menikmati atau hidup di dalam jawaban Allah itu. Misalnya deh, contohnya misalnya kita harus hidup dalam kekudusan dengan pikiran kita, dengan mulut kita, kekudusan dengan hati kita. Nah, kalau kita tahu kita harus hidup kudus, Alkitab mengajarkan kita bagaimana harus kudus dengan pikiran, dengan hati, dengan perkataan. Tetapi dalam kenyataan sehari-hari kita tidak melakukan itu. Misalnya, cuma sekali-sekali, misalnya nonton film jorok ya, film blue film misalnya. Atau sekali-sekali kita ngomong jorok sama teman-teman kita. Nah, oke, sekali-sekalinya itu berapa kali gitu loh. Dan sampai kapan kita akan memutuskan, enggak, saya mau hidup dalam kekudusan benar-benar. Terus kan misalnya istri mengasihi suaminya, menghormati, suami juga mengasihi istrinya, melindungi. Itu juga sama ketika pasangan suami istri tahu kebenaran firman dan harus melakukannya, tetapi kita pas melakukannya, misalnya kita sembunyi-sembunyi, apa yang kita lakukan di belakang. Misalnya uang jajan misalnya suami kita kerja, kemudian dia percaya sama kita untuk mengelola keuangannya, tetapi uangnya kita kelola dengan baik, terus kita sembunyiin, misalnya kita simpan buat tabungan kita. Pas kita bilang ke suami kita, uangnya nggak cukup, waduh, itu sesuatu yang tidak baik, itu memberatkan suami. Padahal kita simpan uangnya. Sebenarnya juga nggak masalah kalau kita simpan, kita tinggal bilang,
pada suami kita, ini loh, misalnya uang kamu, gajian kamu 100% ini, ada 30% saya simpan di tabungan. Jadi yang kita makan 70%. Gitu. Jadi nggak ada rahasia-rahasia, jadi suami kita juga tahu bahwa ada tabungan yang dikelola oleh istrinya. Begitu juga dengan suami. Misalnya juga uh, uang apa? Misalnya penghasilan kayak tadi. Oh, saya nggak mau ngasih semua karena saya butuh apa namanya kebutuhan transportasi dan lain-lainnya. Oke, nggak masalah, itu tinggal dikatakan saja kepada istri. Kemudian setelah itu suami menggunakan uang uang lebihan itu yang dia tidak kasih ke istrinya, yang uang dia pribadi, dipakai untuk apa? Misalnya harus juga bertanggung jawab, misalnya atau apa? Misalnya bermain kartu, misalnya sama temen, itu kan kagak baik ya. Atau sesekali mungkin bermain sama temen ke nightclub misalnya, itu juga tidak baik. Nah, tidak benar, sehingga uh, kita apa ya, antara suami istri pasangan itu memang kita harus benar-benar terbuka, dan kita melakukannya itu memang apa, manajemen keuangan dengan baik. Kita tahu, masing-masing tahu, dan semua apa yang kita kerjakan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di slide ini saya menggambarkan ada seorang anak kecil yang membawa palu. Ya, ini teh memang ini nakal ceritanya. Kita kalau anak-anak yang tidak percaya firman, yang saya ambil gambarnya seperti ini ya. Terus ini adalah hati. Ketika kita apa? Ini waktu Allah murka, kita mungkin waktu kita bikin nakal sedikit ya, kok Allah murka sih ya, cuma dikit doang nakalnya gitu ya. Kita seakan-akan melihat hati Allah seperti ini, ada tanduknya ya, tapi bukan seperti itu loh. Hati Allah itu benar-benar mencintai anaknya, mencintai kita walaupun kita berbuat dosa. Dan kenapa dia bisa murka? Tadi satu, karena ketaatan. Alasan sebenarnya sama seperti kita para orang tua ya. Saya juga sekarang ini saya adalah orang tua, ibu dari 2 orang anak. Nah, itu kan juga kadang-kadang saya bisa murka ya. Kenapa bisa murka? Karena saya khawatir misalnya ada sesuatu yang mereka kerjakan itu dapat membahayakan dirinya, atau mereka mengerjakan sesuatu yang yang merusak kekudusan atau mendukakan hati Allah. Nah, ketika saya marah, anggap ini anak-anak saya, nah ini adalah hati saya, padahal hati saya ingin dia baik, tapi anak-anak saya berpikir bahwa saya itu hatinya jahat. Demikian juga Allah. Allah selalu mengasihi kita. Dia tidak pernah punya hati yang seperti ini ya. Hatinya nggak pernah ada ekornya juga, nggak. Jadi Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita dengan sangat sempurna. Nah, hanya kita anak yang bandel ini berpikir bahwa Allah memiliki hati yang seperti ini. Ini adalah konsep yang salah, perspektif yang salah, dan itu tidak benar. Nah, tadi kenapa Allah murka? Karena kita sebagai anak-anaknya manusia tidak taat akan kebenaran firman. Nah, ketidaktaatan itu mendatangkan kebodohan. Nah, dan orang yang bodoh dimulai dari karena menghina hikmat dan didikan, ada di Amsal 1 ayat 7. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, kita menghormati, bukan ketakutan yang sembunyi gitu ya, bukan, tapi firman Tuhan
sebagaimana kita berusaha sedemikian rupa, kita mau menyenangkan hati Tuhan, ada kebenarannya kita mau melakukannya. Dan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Permulaan pengetahuan dimulai dengan ketika kita mendapatkan firman, kita belajar dan kita ingin melakukannya terus-menerus. Dan tetapi orang yang bodoh, jadi dimulai dari orang yang tidak taat itu membuat keputusan-keputusan bodoh dengan cara menghina hikmat dan didikan. Dia nggak suka firman. Tadi kan, yang tadi soal apa? Soal keterbukaan tadi tentang keuangan, misalnya suami istri. Mungkin masing-masing akan beranggapan gini, suami kan saya udah kerja, saya punya hak untuk menikmati yang saya miliki, bagian saya. It's okay, tetapi tetap harus bisa dipertanggungjawabkan. Sama juga seperti istri, ada juga mungkin tidak mungkin dong kita sebagai istri berpikir kita menyembunyikan uang, kita simpan, kita nggak bilang ke suami kita merasa itu sebagai uang gaji kita dari suami. Aduh, itu nggak tepat seperti itu ya. Kita bisa menyimpan, tadi saya bilang, tetapi kita juga harus kasih tahu ke suami kita. Ini loh, kita ada simpan. Dan pastinya suami-suami kita akan, istri aku luar biasa, gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini, dibilang di 1 Korintus 2 ayat 14-15, manusia di duniawi, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Tadi kan dibilang, aduh kenapa harus jujur, kenapa harus keterbukaan. Nah itu sangat menyebalkan, kan aku punya hak gitu loh. Mereka nggak ngerti apa yang menjadi kebenaran, apa yang menjadi roh Allah. Keinginan dari roh Allah. Dan dia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya kan? Jadi ketika keterbukaan itu manusia duniawi, ya paling orang-orang bilang, oh bagus juga ya idenya, paling itu doang. Tapi kalau secara rohani itu bernilai gede di hadapan Tuhan ketika kita saling terbuka. Lalu kemudian di kalimat berikutnya, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai orang lain. Nah, ketika kita hidup dalam kebenaran firman, kita hidup rohani spiritual kita naik, dan mungkin orang dunia akan melihat kita aneh dan sangat jelimet mungkin ya. Tapi orang dunia itu tidak bisa menilai orang-orang rohani, orang-orang yang melakukan kebenaran firman. Tidak bisa menilai, hanya sekedar itu konsep yang bagus, hanya itu saja. Tapi dia tidak bisa menilai sebagaimana dampaknya begitu besar atas yang namanya takut akan Tuhan. Tadi kan kalau orang yang tidak taat, tidak percaya firman, dia akan binasa, tidak hidup. Tapi dampak yang paling besar adalah hidup. Hidup itu benar-benar hidup di dalam sukacita. Coba bayangin aja ya kalau kita pasangan tadi ya, karena masalah keuangan tidak saling jujur. Waduh, itu hidup dalam satu rumah itu nggak enak banget ya. Jadi mulut. Dan saya sudah tulis di sini, mulut adalah pintu kebodohan. Nah, memang benar sih ya, mulut adalah pintu kebodohan. Dimulai kita menyembunyikan sesuatu. Misalnya tadi istrinya menyembunyikan sebagian uang yang dikasih suaminya disimpan. Lalu karena dia nggak mau mengakui hal itu, dia bilang beli apa, habislah gini. Mulut adalah pintu kebodohan. Mulutnya berbohong. Nah, ketika suami merasa nggak terima masalah itu, wah akan terjadi suatu ledakan-ledakan kecil, kemudian mungkin akan jadi gede. Dan mulut ini mulai dari berbohong akan jadi saling ngata-ngatain,
saling umpat misalnya. Nah, maka lagi bilang di Yakobus 1 ayat 26 ini ya, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Itu contoh. Sama juga yang berlaku untuk suami, ketika dia ditanya, papi pakai duit ini, uang jajan papi pakai untuk apa misalnya. Kalau kejujuran dia akan bilang, oh uang ini dipakai ini gitu misalnya. Ya, mungkin juga suami akan punya simpanan juga, kan begitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya suami lebih suka, kamu motong aja gitu, kan kamu udah bagiannya. Nah, ini yang jadi mulut adalah pintu kebodohan untuk supaya nggak ditanya. Dan kemudian ketika muncul benih-benih ketidakyakinan, ketidakpercayaan, ini akan saling membuat emosi-emosi negatif. Nah, ketika itu emosi negatif akan membuat kita tidak mampu lagi mengekang lidah kita sendiri. Lalu kita menipu diri kita. Katanya kita baca firman, katanya kita tahu firman, katanya kita mau nyenangin hati Allah, tapi kita tidak mampu mengekang mulut kita, lidah kita nggak mampu. Atau misalnya kita mengkritisi atasan kita atau teman kita gitu ya, teman satu pekerjaan kita gitu loh. Mengkritisi oke. Tetapi harus ada solusinya. Ketika kita hanya mengkritisi tanpa solusi, itu sama juga olok-olok menjelekkan namanya, tidak akan membuat kebangunan. Buat dia juga merasa terpojok dan akhirnya muncul emosi negatif, suasana negatif. Jadi ketika kita mau mengkritisi, saat itu kita mengkritisi, lalu kita akan kasih langsung segera di saat itu solusinya. Hal apa yang harus dilakukan supaya kita tetap lidah ini masih tetap dalam kontrol, dalam kendali yang baik, dalam kebenaran firman, dan kita terhindar dari ketidaktahuan kita ya. Ketika kita tahu firman tanpa tidak melakukan firman, itu namanya kita menipu diri sendiri. Nah, ini saya gambarin orang yang pakai masker ya. Jadi memang kita harus bukannya nggak boleh mengkritisi ya, boleh saja, kritisi saja, tapi kita juga harus memberikan solusinya. Nah, tadi mulut adalah pintu kebodohan. Dan ketika mulut adalah pintu kebodohan, bermula kebodohan itu dari hati. Yang hatinya negatif, nggak ada firman, itu keluar mulutnya akan akan negatif juga. Mulutnya juga tidak akan enak ya didengar, disimak gitu ya. Di Markus 7 ayat 20 sampai 22. Ya, Tuhan Yesus waktu itu ngomong gini. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Dia nggak bilang keluar dari mulut muntah ya, bukan. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Saya kasih warna kuning. Sebab dari dalam, dari hati orang, dari dalam itu dari mana? Dari hati. Timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Nah, tadi yang sebagai contoh, tadi suami istri yang tidak jujur dalam bidang dalam keuangan, ya, dimensi keuangan. Nah, ini ada kemungkinan kan, mungkin ada berpikir kelicikan, mungkin, ya kan?
iri hati enggak ya, tapi mungkin serakah gitu ya. Pengen punya duit banyak gitu, gue pengen ngekang suami gue nih, nggak boleh ini sama orang lain, ini gue yang banyak duit gitu. Atau suami juga udah deh, itu istri mah di rumah kan taunya, pokoknya gue yang bisa ini tak, itu akan keluar kan dari dalam hati, masih ingin membanggakan diri masing-masing gitu. Harusnya ketika kita menjadi pasangan, satu, kita harus kejujuran, kedua ya harusnya kita saling menghargai, saling melengkapi, nggak ada kompetisi di antara kita, yang ada adalah saling mendukung, maju bareng gitu ya, menang bareng gitu loh, jangan buat jatuh bareng, nggak mau ya, makanya harus sama-sama. Di Markus 7 ayat 20 sampai 22. Nah, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan, sebab dari dalam, dari hati orang. Dan inilah yang tidak mungkin, kebodohan itu tadi dimulai dari pintunya mulut itu dari apa yang terpancar dari dalam hati. Ini mungkin juga kita masuk ke Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Mungkin buat kita yang mungkin udah belajar firman Tuhan udah banyak banget ya, termasuk saya juga. Rasul Paulus membuat surat buat jemaat di Galatia bilang gini, jangan sesat, Allah itu tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah, ini termasuk firman untuk saya juga. Karena apa yang ditaburkan orang, itu juga yang akan dituainya gitu. Nah, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, ini juga bukan sesuatu seperti yang orang gambarkan di manusia duniawi. Tabur tuai bilangnya. Tabur tuai. Tabur tuai, tapi kalau misalnya ada orang melakukan kebaikan, tapi kebaikan standarnya manusia duniawi, itu juga akan menuai apa yang tadi dibilang, menabur dalam daging, menuai kebinasaan dari dagingnya. Nah, ketika dia baik sama orang, harus memakai standar kebenaran firman, artinya dia menabur ketaatan, melakukannya dalam roh. Dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, sama seperti tadi pasangan suami istri yang tadi yang tidak jujur itu dengan keuangan, ketika dia menabur dalam dagingnya, dia antara suami dan istri tidak jujur, nah suatu hari mereka akan menuai kebinasaan, misalnya bertengkar atau sampai yang gedenya mungkin mereka akan berpisah satu sama lain dan akan melukakan hati anak-anaknya. Tetapi suami istri yang jujur satu sama lain, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ada dalam firman, dia menabur dalam roh ketaatan, saling keterbukaan, saling bisa bertanggung jawab, dan mereka akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Hidup dalam sukacita, kegembiraan, kemurahan Tuhan. Karena kan itu yang Tuhan janjikan. Seperti minyak dari janggut Harun, dari kepala sampai ke janggutnya, dan jubahnya turun. Harus seperti itu. Kedamaian dalam keluarga. Nah, kenapa sih tadi kan dibilang sesuatu itu dan timbul dari hati? Mungkin yang istri ya kenapa melakukan itu? Oh, saya mau ngejaga, kan suami saya takut boros, jadi saya akan menolong dia. Saya mau sembunyiin, saya mau tabung diam-diam, merasa
istri ini hebat ya, bisa melakukan banyak hal, akan menolong suaminya. Ini seperti orang ini yang mau motong balok-balok kayu yang udah dipotong ditumpuk gini dengan gergaji sekali jalan. Nggak mungkin kan, akan buyar, nggak pernah selesai dan nggak pernah bisa dikerjakan. Sama juga seperti suaminya. Oh, mungkin dia berpikir istri saya boros ya, tidak bisa mengelola dengan baik. Saya akan apa membuat simpanan sendiri mungkin supaya saya nanti akan menolong dia, saya yang paling bisa. Tidak juga seperti itu. Itu akan sangat apa merepotkan. Kenapa? Misalnya gini, suami misalnya atau sama istri juga saling bersembunyi atau tidak jujur ya mengenai simpanan. Suatu hari sakit, nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, jadi gimana dong simpanan itu? Nggak bisa dipakai padahal butuh buat berobat. Ya, susah banget kan? Nah, karena di antara mereka nggak ada kerjasama gitu ya. Oke. Jadi tadi dibilang rasa sangat yakin dapat melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Jadi suami atau istri juga masing-masing nggak bisa meyakinkan diri bahwa aku yang paling hebat, aku bisa tolong dia. Nggak mungkin, karena hanya Tuhan yang ketika ada Tuhan dalam rumah tangga, dalam pertemanan, orang tua anak, itu akan memancarkan kasih Allah yang begitu luar biasa. Nah, permulaan murka Allah ketika tadi orang-orang yang nggak taat itu ya, kayak katanya tidak taat itu orang tidak bisa hidup karena ada kena murka Allah. Apa yang menjadi murka itu karena di Roma 1 ayat 24-25 ya, Roma 1 ayat 24-25 dibilang gini, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ini yang menakutkan ketika kita udah tahu firman nggak taat. Sampai pada titik tertentu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati yang saling mencemarkan. Mereka akan saling mencemarkan tubuh. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, memuja, menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Itu yang Rasul Paulus bilang. Jangan sampai ini ketika Allah murka. Itu Allah murka itu karena tadi ya Allah marah ya. Tapi karena kasihnya kepada kita, dia tahu nih kalau kita nggak taat, wah kita akan binasa, hidup kita akan aut-autan. Dia khawatir. Tapi dia marah, ya udah ya coba ini. Udah gimana kalau Allah menyerahkan mereka pada keinginan hati yang saling mencemarkan itu. Di ayat 32 dibilang, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukan sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Nah, orang dunia kayak tadi, kita tahu dalam suami istri tadi harus saling terbuka, saling keterbukaan hukum. Tetapi walaupun kita tahu harus melakukan itu, entah kenapa karena tadi kan mulut adalah pintu kebodohan. Kita mulai dari bohong-bohong di mulut, kemudian emosi di hati, perspektif negatif ya, terus akan membuat kita pasangan-pasangan itu merasa semakin hari merasa dibenarkan untuk berlaku demikian. Iya kan, dibenarkan. Ya emang dia begitu sama gue, ya gue balas dong gitu kan katanya. Dan banyak juga ya
Dulu juga saya pernah dulu waktu baru menikah. Tapi mama saya waktu itu mengajarkannya karena dia tidak tahu kebenaran firman, waktu itu belum kenal firman Tuhan, dan dia juga hidup dulu itu terbiasa dengan hubungan suami istri yang tertekan ya, istilahnya nggak ada keterbukaan, sehingga dia mengajarkan hal yang tidak benar karena ketidaktahuannya. Misalnya ada mungkin ya yang mengajarkan, kamu jadi perempuan pegang ya uangnya baik-baik, simpan, takut suami kamu nanti nggak suka sama kamu udah punya duit jadi persiapan untuk berpisah. Waduh, ini pikiran-pikiran negatif. Itu adalah mulut adalah pintu kebodohan. Nah, karena ketidaksesuaian, ketidakjujuran, perspektif negatif, mulut negatif, emosi negatif itu akan membuat segala sesuatu yang kita perkatakan negatif menjadi kejadian. Itu makanya karena itu katanya Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati untuk saling mencemarkan. Nah, sebagai contoh yang bagus ini, saya ambil di Perjanjian Lama. Waktu itu, saat Allah murka kepada Firaun Mesir. Jadi kan dulu itu kan bangsa Israel karena kelaparan, kemudian kebetulan Tuhan Allah itu ingin menolong orang Mesir ini, ada Yusuf di sana supaya Yusuf bisa menolong keluarganya orang Israel, sehingga Mesir diberkati sangat luar biasa. Tetapi ketika Yusuf sudah meninggal, kemudian muncul Firaun lain yang tidak kenal jasa-jasanya si Yusuf ini. Dan Raja Firaun ini mulai jahat sama bangsa Israel, sehingga Allah murka sama Raja Firaun ini. Nah, waktu itu Allah tulis begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Tuhan bilang kepada Musa, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Jadi Musa diangkat Allah sebagai wakilnya Allah untuk Firaun. Untuk Firaun, tapi untuk Israel, ya Tuhan bukan Musa ya. Dan Harun abangmu akan menjadi nabimu, nabi yang ngomong kepada si Firaun ini. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Jadi Allah akan memerintahkan menaruh segala perkataannya kepada Musa, dan Musa melanjutkannya kepada Firaun, dan Firaun sebagai nabinya. Firaun itu ngomong sama Firaun, gini loh pesan dari Allah. Tetapi Allah bilang apa? Aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Nah ini nih ketika Allah murka kepada Firaun. Tadi kan di Perjanjian Baru dibilang, ketika Allah murka, Allah membiarkan manusia hidup dalam keinginan mereka, dan mereka hidup dengan saling mencemarkan dirinya. Sama dengan hal yang kondisi yang sama, Allah mengeraskan hati Firaun. Segimana dia tahu Allah itu luar biasa dan hebat dan sangat menakutkan, harus dituruti gitu ya. Tetapi di hati Firaun itu keras, mau tetap nggak mau ngasih orang Israel pergi. Nah, lalu Allah akan bikin banyak tanda-tanda mujizat di tanah Mesir. Segitu banyaknya, tetap hati Firaun tidak bergerak. Dibilang, bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir. Wah ya,
mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Ini pas dua terakhir ya. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Allah itu marah sama si Firaun, tapi tidak membenci Firaun. Allah ingin Firaun tuh kenal, aku nih Allah lo, akulah Tuhan. Nah, ini seperti gambar ini, Tuhan besar. Tapi buat Firaun dia kasih Musa sebagai wakilnya. Lalu Musa bekerjasama dengan mau menyampaikan pesan Allah kepada Harun. Harun yang ngomong sama Raja Firaun. Ini udah berapa step ya pindah terus udah dikasih begitu banyak tanda-tanda, mujizat tetap aja Firaun hatinya keras, nggak mau, pokoknya gitu deh ya. Allah hanya ingin orang Mesir, Raja Firaun. Oh, nggak dibilang orang Firaun. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Allah sangat mengasihi orang Mesir. Firaun yang berbuat dosa, dia binasa masuk ke dalam itu. Ketika Allah murka, itu sama seperti ketika orang tua kita marah sama anak. Ketika anaknya bandel banget, ya, bandel bikin dia takut, khawatir, jadi dia marah. Dibilang di Ulangan 9 ayat 8, di Horeb kamu sudah membuat Tuhan besar, bahkan Tuhan begitu murka kepadamu, sehingga ia mau memunahkan kamu. Nabi Musa bilang itu kan Ulangan kan. Di Horeb kamu udah buat Tuhan besar, muka diduain ya, mbak dewa-dewa lain. Kalau tahu yang lari dia tuh, yang lain orang bang Israel tuh tangan Tuhan yang gede. Nah, ini seperti ayah yang lagi ngomelin anaknya, sehingga ia mau memunahkan kamu. Baru mau, tapi nggak benar-beneran memunahkan, enggak. Di Roma 2:5-8 Rasul Paulus menulis demikian. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Murka siapa? Murka Allah. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi murka itu bertumpuk sampai nggak tahu. Tadi kan selaras ya sama tadi perkataan firman. Allah menyerahkan keinginan hati mereka untuk hidup dalam saling mencemarkan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Orang-orang yang percaya firman Tuhan, melakukan ketaatan, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Hidup dengan kasih Tuhan, apa yang menjadi standarnya Tuhan. Tetapi yang tadi nih, yang keras hati, yang gak mau bertobat, yang orang-orang yang menimbun murka, nah apa yang didapat? Murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kezaliman. Masih dibilang murka dan geram, bukan hukuman, beda lagi ya. Tapi tetap hukuman itu mengikuti ya pengadilan akhir. Nah ini sampai di sini. Murka Allah itu berbeda dengan hukuman Allah. Murka Allah sesuatu yang berhubungan dengan emosi. Ketika Allah murka, 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Mungkin kita akan bilang, aduh Tuhan itu orangnya buat jahat mulu, tapi kok Tuhan kasih dia bye-bye aja gitu ya.
Nah, seperti itu. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena dia masih sabar aja. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tadi yang dibilang, menimbun murka. Padahal Tuhan lagi kasih kamu waktu untuk memperbaiki kehidupan kamu gitu loh. Malah kamu menimbun murka, salah menggunakan waktu ya berarti ya. Nah, dan kalau hukuman Allah itu dikatakan tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, ketika penghukuman datang, lalu ditumpukin semuanya, hari Tuhan datang. Orang-orang yang berdosa dia diadili. Kedatangan Tuhan yang kedua, gemuruh, menakutkan. Orang-orang yang benar diangkat, rapture ya. Kita akan tahu itu balik kepada Bapak, dievakuasi dulu. Terus yang ini hari Tuhan yang orang-orang yang tidak taat itu tinggalan di bumi. Ada di Wahyu ditulis juga, orang mau cari mati aja susah, mati menjauh. Tetapi ketika kita nggak bisa, padahal kita aduh Tuhan takut sekali, udah mendingan ini aja, aku mau mati aja. Tapi dibilang pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, sangat menakutkan kondisinya, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 2 Petrus 3:10. Saya ngebayangin tentang orang-orang yang hidup di tengah konflik negara yang berperang. Mereka di sana itu hidup dalam ketakutan. Ancaman bom, rudal, drone, ya kayak orang di Ukraina situ. Langit lenyap, gemuruh yang dahsyat, unsur dunia hangus, gedung-gedung hancur. Itu di Lebanon juga ada seperti itu. Segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Waduh, seperti ini. Ketika kita menumpuk murka Tuhan, kita diikat. Ini menuju kepada penghukuman Allah. Itu sangat menakutkan, kan? Nah, kita tiba, saya sampai di slide terakhir. Jadi kesimpulan tentang murka Allah adalah, kenapa murka Allah itu menakutkan? Karena kita akan lenyap dalam pilihan kebodohan kita. Manusia yang sudah kenal firman, tapi tidak mau melakukannya, itu kita juga akan lenyap. Tadi seperti apa? Orang yang menimbun murka. Kemudian, kenapa murka Allah itu menakutkan? Karena manusia itu akan terikat pada kebiasaan bodoh yang dilakukannya selama ini. Ada loh orang yang juga mungkin suka mulainya berbohong iseng-iseng, tapi bertahun-tahun, wah, mungkin akan menganggap kali bohong kecil aja nggak apa-apa kali. Nah, itu sampai nggak bisa lepas dari kebiasaan berbohong misalnya. Itu berarti terikat pada kebiasaan bodoh yang dilakukannya selama ini. Kemudian salib Tuhan Yesus hanya dapat menghapus dosa manusia. Salib Tuhan Yesus ya, berarti sudah salib, menghapus dosa manusia. Dia naik ke surga, dia memberikan kita kehidupan. Supaya apa? Siapa yang sudah menerima salib Tuhan menang atas maut, dan kita karena kemenangannya kita bisa melakukan ketaatan atas firman.
harusnya jadi salib Tuhan itu memang adalah pembuka kunci supaya kita hidup dalam ketaatan. Tetapi ketika kita menganggap salib Tuhan, kita sudah dibaptis, kita dengar firman tapi kita tidak melakukannya, itu waduh. Artinya tadi kan dibilang tahu bahwa ada tuntutan-tuntutan, tetapi kesadaran kita saat itu, kesadaran manusia yang tidak mau taat, itu menghilangkan firman. Lama-lama geser, sampai firman Tuhannya benar-benar hilang dan gak bisa berbalik lagi. Dan teman-teman kan, Bapak Ibu ada ini yang pernah baca cerita Hitler. Hitler juga dari orang tua yang mengenal firman Tuhan ya. Dia katanya orang Yahudi juga. Tapi entah mengapa, kenapa dia ketika dia menjadi besar, dia mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang yang punya kekuasaan militer. Dia begitu jahat sama orang Yahudi. Begitu jahat dia ingin menghabiskan. Itulah yang terjadi. Hitler dengan kesadarannya, dia telah menghilangkan satu-satunya kunci hidup kebenaran firman. Dia lebih memilih hidup dalam kebodohannya. Terakhir, yang saya tidak salah baca, bahwa Hitler menghabisi dirinya sendiri. Sangat menyedihkan. Istrinya pun kalau nggak salah dibunuh juga sama dia. Nah, minggu depan, Jumat depan, saya akan ngajak teman-teman kita belajar tentang kesempurnaan Allah. Kesempurnaan Allah dalam pengampunan dan kasih-Nya. Itu kualitas kebenaran Allah, firman ya. Lalu kesempurnaan dalam pembentukan dan penghukuman. Tadi pembentukan karakter. Jadi ketika Tuhan menghukum, itu ada maksudnya, enggak serta-merta. Kamu salah, dapat hukuman. Kamu salah, dapat hukuman. Seperti itu. Tapi ada maksud-maksudnya tadi. Makanya tadi juga ada kan dibilang di firman, Allah bukannya lalai menepati janjinya. Dia memberi waktu kita kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Karena Allah ingin semua orang diselamatkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Bapa di surga, terima kasih karena kemurahan-Mu yang sangat luar biasa. Engkau sangat mengasihi saya dan teman-teman dan Bapak Ibu yang mendengarkan. Dan kami berdoa Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami tetap hidup dalam kesadaran bahwa kami mau hidup dalam kebenaran firman. Kami mau hidup dalam ketaatan. Terima kasih Bapak, ampuni segala kesalahan kami. Ketidakmengertian kami, mungkin ada hal yang salah. Mohon Tuhan bukakan singkapan sehingga kami dapat